days I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, nasi Malang menimpa TKW tawan asal Indramayu. Bantu viralkan ya guys agar majikan cepat ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Berikut berita selengkapnya. Diliput dari Faisal Sohkom, seorang PMI asal Indramayu ini diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Bahkan sampai keempat indera di dalam tubuhnya itu mengalami rusak. Tidak hanya itu, dia juga dipaksa untuk makan kotoran anjing. Sungguh tidak percaya jika saat ini di Taiwan masih ada majikan yang hatinya tidak berperi kemanusiaan, yang memperlakukan pekerjanya layaknya budak. Seenaknya main tangan hingga bagian penting di tubuhnya pun rusak, bahkan pekerjaannya dipaksa suruh makan kotoran anjingnya. Seorang pekerja migran berinisial RK yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di daerah Tianmu, yaitu tepatnya di Taipei City, selama bekerja 1 tahun lebih. Dan hampir setiap hari diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya, sehingga banyak bekas luka lebam pada tubuhnya. Beruntung Mbak RK masih diberi kesempatan melarikan diri dari rumah majikannya. Sebagaimana diceritakan Mbak RK dalam wawancaranya dengan Mas Faisal Soh yang disiarkan secara langsung kemarin sore, yaitu tepatnya pada tanggal 13 bulan 6. RK mengatakan ia bekerja di Taiwan secara resmi 11 tahun. Kemudian ada teman yang menawari kerja menjaga anak dan dibolehkan sholat. RK tertarik dengan tawaran tersebut karena dia berpikir alangkah baiknya kalau diizinkan sholat sehingga ia menerima tawaran tersebut. Menurut pengakuan Mbak RK, gara-gara dia pernah memecahkan gelas yang harganya tidak sampai puluhan ribu NT. Namun dia justru dipaksa tanda tangan surat pernyataan, yang dimana isinya disuruh menggantinya dengan nominal sebesar 1 juta NT guys, atau kisaran 500 juta rupiah. Mbak RK pun mengatakan kenapa dia bisa memutuskan untuk menjadi pekerja migran ilegal, itu dikarenakan dia tergiur tawaran teman kerjanya yang enak hanya jaga anak dan diperbolehkan untuk sholat. Mbak RK pun mengatakan bahwa setiap hari dia selalu memohon sama Allah, meminta berdoa sama Allah agar dia bisa keluar dari rumah majikannya, dan rupanya doa Mbak RK itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya pagi tadi, tanggal 13 bulan 6, ia pun punya kesempatan keluar dari rumah majikannya. Ia berlari untuk menyelamatkan diri. Pertama, ia lari menuju ke salah satu toko Indonesia terdekat. Namun karena mungkin statusnya swasta, entah pemilik toko atau karyawannya tidak berani memberikan pertolongan kepada Mbak RK tersebut. Kemudian Mbak RK pun meninggalkan toko tersebut lalu bertemu dengan salah seorang pekerja migran Indonesia yang kebetulan bersama majikannya. Atas bantuan majikan tersebut Mbak RK dilaporkan ke kantor polisi. RK pun tidak punya pilihan lain selain menurut apa kata majikan PMI tersebut. Alhasil setibanya Mbak RK di kantor polisi, ia pun diberi makanan oleh petugas polisi di sana. Setelah itu dipertemukan dengan Mas Faisal Soh. Dan menurut informasi terakhir yang saya dapat bahwa tadi Mas Faisal Soh saat live itu mengatakan sekarang Mbak RK sedang ke rumah sakit ya untuk melakukan visum agar bisa melaporkan kejadian ini ke polisi untuk menuntut majikannya agar bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Nah, jadi ceritanya ini Mbak RK adalah seorang TKW Taiwan yang sudah bekerja selama 11 tahun di Taiwan, guys. Beliau adalah seorang TKW asal Indramayu dan selama 11 tahun beliau adalah berstatus resmi ya atau TKW resmi. Nah, pada suatu hari ada seorang teman yang menawarkan pekerjaan ke beliau.
bahwasanya pekerjaannya cukup enak, cuman menjaga anak ya, dan beliau ini diperbolehkan untuk sholat. Nah, Mbak RK ini tergiur kenapa? Karena dia diperbolehkan untuk sholat, itu alasan yang pertama guys. Dan yang kedua mungkin dia berpikir kalau jaga anak itu nggak sesusah kalau jaga orang tua, akhirnya beliau pun bersedia untuk bekerja di tempat tersebut. Nah, dari situlah penderitaan Mbak Ana dimulai ya. Jadi beliau itu diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Jadi selama kurang lebih 1 tahun itu hampir setiap hari dia itu mendapatkan suatu perlakuan yang tidak enak guys dari majikannya. Nah, pernah suatu hari beliau ini memecahkan salah satu gelas yang mungkin harganya juga nggak sampai 1.000. Namun tak kenapa si majikan itu menyuruhnya untuk tanda tangan surat pernyataan bahwasanya Mbak RK ini berhutang sekitar 1 juta NT guys, atau sekitar 500 juta rupiah. Namun pada suatu hari beliau ini diperbolehkan untuk keluar entah beli barang atau apa gitu kan. Nah, pada kesempatan itu beliau gunakan untuk kabur dari rumah majikannya, dan beliau ini pergi ke salah satu toko Indonesia terdekat. Tapi dikarenakan beliau ini berstatus swasta, entah kenapa yang punya toko Indonesia itu tidak mau menolong guys. Akhirnya beliau itu bergegas pergi dan bertemu dengan salah seorang pekerja migran Indonesia di jalan bersama majikannya, dan dia pun meminta tolong untuk bagaimana untuk meminta bantuan gitu kan. Akhirnya si majikan temennya ini mengarahkan atau menganjurkan atau menyuruh Mbak RK ini untuk pergi ke kantor polisi. Awalnya Mbak RK ketakutan guys, takut dipenjara atau bagaimana kan. Akhirnya diberitahu atau dinasihati sama majikan temennya ini bahwasanya polisi di Taiwan itu baik, mereka tidak akan memenjarakanmu, bahkan mereka itu pasti akan membantumu begitu kan. Akhirnya Mbak RK ini langsung dibawa ke kantor polisi terdekat, dan sesampai di sana beliau ini menceritakan perihal apa yang terjadi. Akhirnya si Pak Polisi dengan baik hati langsung memberikan makanan ke dia guys, dan Mbak RK pun dengan lahap memakan makanan yang diberikan oleh Pak Polisi tersebut dan menceritakan semuanya hingga Mas Faisal menjemput di kantor polisi ya guys. Akhirnya sama Mas Faisal langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan visum ya, agar sebagai tanda bukti atau sebagai barang bukti untuk bisa menuntut majikannya, karena ini sudah keterlaluan sekali. Bahkan Mas Faisal pun sampai tidak percaya kok ada ya majikan di Taiwan sejahat itu begitu guys. Dan alhamdulillah sih sekarang sudah ditangani oleh dokter, dan yang pasti nanti Mas Faisal akan membantu sampai masalahnya selesai ya guys. Dan kita doakan yang terbaik buat mbaknya, semoga saja segera mendapatkan pertolongan karena sakit di fisiknya itu parah guys. Pokoknya doa yang terbaik buat Mbak RK ya, semoga saja bisa cepat sembuh dari sakit lahir dan batinnya, karena beliau bukan cuma sakit lahir guys, tapi batinnya juga pasti pikirannya tertekan ya, karena kan beberapa bulan di situ beliau mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa dari majikannya. Ya, sarankan buat teman-teman dimanapun berada ya, khususnya para TKI atau TKW yang sedang mengais rezeki di luar negeri, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan semoga saja kita di sini dilancarkan dalam mengais rezeki dan dapat sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.